Kita sudah mengajarkan pada anak-anak kita bagaimana cara P3K pertolongan pertama pada kecelakaan fisik. Tapi, apakah kita sudah mengajarkan anak-anak kita bagaimana cara pertolongan pertama ketika yang terluka adalah hati, emosi, mental, atau disebut juga psychological injury? Ingin tahu bagaimana tipsnya? Ikuti terus, saya Dian, saya psikolog. Mengapa hal ini penting kita latihkan pada anak-anak? Karena ketika yang terkena adalah psychological atau psychological injury, maka yang terserang adalah self-esteem-nya. Dan jika tidak ditangani, tentunya bisa berdampak pada perkembangan berikutnya. Seperti yang diungkapkan oleh Guy Winch, psikolog, dan juga Damien Amin, seorang psikiater, bahwa lingkungan secara umum suka terlupa mengajarkan P3K pada kecelakaan yang sifatnya luka mental. Dan kali ini saya akan memberikan tips-tipsnya bagaimana melatihkan hal tersebut untuk anak-anak kita. Yang pertama, jelaskan nama-nama emosi pada anak. Dan jelaskan pula bahwa tidak ada emosi yang buruk. Takut, marah, sedih, semua adalah emosi yang kita butuhkan. Dan emosi membawa pesan bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, bolehkan anak-anak kita untuk mengekspresikan emosinya. Mereka boleh menangis, boleh bercerita kepada kita apa yang mereka rasakan. Dan bantu mereka berlatih untuk menenangkan dirinya. Untuk anak-anak yang lebih kecil, balita atau TK, preschool, maka kita bisa bantu melatih dengan berkata, apakah boleh Bunda bantu menenangkan kamu dengan memegang tangan kamu, atau bolehkah Bunda bantu dengan memeluk kamu supaya kamu lebih tenang. Sehingga anak bisa merasa diperhatikan, mereka merasa didengar dan dilihat. Jadi bolehkan mereka mengekspresikan emosinya dan latih untuk menenangkan diri. Nah, yang sangat perlu kita latihkan apa P3K-nya yang perlu mereka punya, skill yang perlu anak-anak kita punya adalah mengelola ketika mereka bertemu dengan mental pain itu, dengan trigger, dengan penyebab yang membuat mereka secara emosi itu nggak nyaman. Caranya apa? Skill yang paling penting adalah melatih mereka untuk bernafas perlahan. Mengapa? Karena dengan melatih bernafas perlahan, itu berarti kita membuat anak-anak kita juga paham, mereka perlu stop, perlu pause, jeda sebentar untuk membuat jarak dengan triggernya, ya, yang memancing emosi gak nyaman tadi. Dan juga sekaligus memberikan sinyal pada otak kita bahwa situasinya aman kok. Artinya tidak harus segera secara impulsif bereaksi, namun masih ada waktu untuk mencerna, untuk memahami apa yang terjadi sebetulnya. Cara bernafas perlahannya mudah sekali. Untuk anak-anak kita bisa latih hirup nafas perlahan lewat hidung 4 hitungan, tahan 4 hitungan, kemudian hembuskan perlahan, boleh lewat mulut, boleh lewat hidung, perlahan 5 hitungan atau lebih. Atau jika masih susah untuk berhitung, boleh kita latihkan pada anak-anak. Yang penting perlahan-lahan, tarik nafas perlahan, tahan, yuk hembuskan perlahan-lahan. Sekali lagi, tahan, hembuskan perlahan. Yang ketiga, ketika anak-anak sudah tenang, sudah lebih bisa kita ajak ngobrol gitu ya. Sekarang waktunya adalah untuk mencerna, untuk memahami apa yang terjadi pada diri mereka. Apa saja yang perlu mereka cerna? Yang pertama pasti emosinya ya. Apa sih emosi yang dirasa? Dan juga apa ya sumbernya? Ada kejadian apa sebelumnya? Peristiwa apa sih yang membuat aku merasakan perasaan gak nyaman ini? Itu yang perlu mereka lebih explore dan perlu mereka cerna. Yang keempat, setelah anak-anak kita sudah memahami
apa emosi yang dia rasa dan juga apa penyebabnya, langkah berikutnya yang kita perlu latihkan adalah bagaimana mereka bisa memilih cara yang positif, walaupun langkah yang kecil tapi bisa membuat mereka keluar dari problem tersebut, dari rasa nggak nyaman tersebut ya. Jadi latihkan mereka untuk selalu memilih hal positif apa ya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan hal ini. Misalnya mereka berantem karena rebutan mainan dengan adiknya. Nah, kita latihkan, oke, itu yang membuat kamu nggak nyaman, buat kamu sedih atau marah. Apa yang bisa dilakukan ya? Hal positif yang pertama adalah dengan mengatakan kepada adik bahwa kalau mau pinjem ke kakak, bilang dulu ya, nanti kakak kasih kalau kakak udah selesai bermain sebentar lagi. Atau ketika yang mereka rasakan adalah merasa sedih karena mendapat nilai skor di sekolah yang tidak memuaskan, kita bisa latihkan apa hal positif yang bisa diambil. Misalnya ya mungkin berlatih lagi, menambah misalnya 15 menit saja untuk berlatih kepada pelajaran yang mereka rasa susah. Jadi latihkan mereka untuk segera shift, segera menemukan cara yang positif walaupun kecil dan bisa membantu mereka untuk bisa move on. Jadi what is the next step, what is the positive next step yang bisa diambil. Yang kelima, sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu selalu dijaga. Jadi kita juga latihkan pada anak-anak kita bagaimana caranya untuk selalu menjaga kesehatan mentalnya. Yang pertama adalah latih mereka untuk segera memproses apapun yang dirasa, jangan ditumpuk. Mereka boleh meluapkannya lewat cara-cara yang safe ya, misalnya membuat diary, journal, atau bercerita. Katakan pada mereka bahwa kita sebagai orang tua siap untuk mendengarkan ketika mereka ingin bercerita. Ketika ada sesuatu yang gak nyaman di hati, kita sebagai orang tua siap untuk mendengarkan dan menjadi teman untuk berdiskusi. Dan juga latihkan pada mereka untuk self-love, self-care atau self-compassion. Latih mereka untuk memiliki afirmasi-afirmasi yang positif terhadap dirinya, walaupun mereka menjumpai kegagalan atau kesulitan. Yakinkan pada mereka bahwa semuanya akan berlalu ketika kita terus berusaha. Yakinkan bahwa setiap diri kita punya hal yang positif, punya kekuatan untuk terus maju, untuk terus keluar dari permasalahan, untuk keluar dari hal yang membuat emosi kita gak nyaman. Menemukan aktivitas yang disukai anak-anak, yang menjadi hal favorit gitu ya, entah itu hobi, ya aktivitas di luar rutinitas sekolah yang membuat mereka bisa merasa lebih bersemangat, itu juga sesuatu yang penting untuk menjaga kesehatan mental anak-anak. Bolehkan anak-anak kita beraktivitas yang mereka sukai, bermain dan juga berkreasi, sehingga bisa menjadi cara positif untuk menyalurkan apa yang dirasa dan juga apa yang mereka pikirkan lewat cara yang produktif dan aman juga positif. Semoga 5 tips tadi bisa membantu. Yuk terus semangat dan sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya.